Fakta Indonesia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP Jakarta Barat, yaitu dengan mulai menerapkan seruan Gubernur nomor 8 tahun 2021. Walaupun seruan itu kan terbitnya bulan Juni kalau nggak salah, dan ini baru diimplementasikan, dieksekusi 3 bulan berikutnya, yaitu di bulan September ini. Dan sebetulnya apa yang dilakukan DKI tidak terlalu surprise karena sebetulnya sudah ada lebih dahulu 15 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai regulasi itu, bahkan juga sudah mengimplementasikannya dengan baik. Saya kira beberapa kota tersebut seperti kota Bogor, kota Depok, regulasinya juga ada di Kabupaten Bekasi, di Tasikmalaya, dan bahkan di luar Jawa pun regulasi itu sudah ada. Untuk lengkapnya bisa lihat di www.protisi.id. Dan langkah dari Satpol PP Jakarta Barat saya kira juga harusnya diikuti oleh Satpol PP di Jakarta yang lain, sehingga memang itu bisa terimplementasi secara menyeluruh di seluruh DKI Jakarta, dan bukan hanya untuk retail modern saja, tetapi juga seharusnya juga itu bisa diterapkan di warung-warung kelontong yang ada di sekitar sekolah misalnya, dan juga di sekitar rumah penduduk, sehingga penerapan dari seruan ini tidak diskriminatif nantinya. Karena percuma kalau hanya ditutup di retail modern, tapi kalau di tradisional tidak dilakukan penegakannya. Begitu juga saya kira sekaligus saja dengan penertiban spanduk-spanduk rokok yang masih menjamur sebetulnya di seluruh warung-warung yang ada di jalan-jalan lingkungan di seluruh DKI Jakarta, itu masih banyak, dan lakukan saja sekalian untuk penegakannya. Sehingga memang kedepannya Jakarta jadi memang lebih bebas dari iklan rokok, bukan hanya yang di outdoor, tetapi juga di indoor, dan juga termasuk larangan untuk memajang untuk produk tembakau ini. Saya kira alasan kenapa produk tembakau perlu dibatasi, termasuk juga misalnya larangan memajang untuk di point of sales, adalah karena dalam prakteknya inilah strategi industri rokok untuk menjaring para perokok pemulanya. Bahkan dari penelitian yang ada, bahkan yang baru-baru ini tahun lalu itu terungkap bahwa metodologi yang dilakukan oleh industri dalam memasarkannya lewat retail dan juga baik itu modern maupun tradisional, mereka memajangnya sejajar dengan mata anak-anak, dan produk rokok ini juga dipajang bersamaan dengan susu, dengan makanan kecil, dengan permen yang sangat atraktif. Ketika anak kecil melihat permen, sebelahnya ada rokok. Ketika melihat snack, di situ juga ada rokok, sehingga dari kecil memang anak-anak ini diperkenalkan dengan sistematis oleh industri. Jadi sebetulnya kalau dari sisi retail maupun pemilik warung, saya kira seharusnya tidak ada keberatan, karena rokok ini adalah produk yang adiktif. Jadi pasti dia akan mencari, walaupun itu ditutup, pasti dia akan cari. Bahkan di negara-negara lain tidak ditutup, tetapi memang disembunyikan bahkan di bawah meja kasir, sehingga sama sekali tidak ada tirai, tidak ada display di sana. Sehingga ketika ada orang mau beli rokok, dia cukup berkata kepada kasir, saya mau beli rokok. Nanti kasir menanyakan mereknya apa, nanti diberikan, dan begitu saja. Tidak perlu ada display, ada neon box, ada pajangan, etalase dan lain sebagainya untuk memajang itu. Kalau etalase memajang terus ditutup, itu justru mungkin bisa menimbulkan keingintahuan kenapa ditutup, ada apa di sana, dan itu masyarakat kita seperti itu. Kalau usul saya sih malah pemajangan itu di ban, dilarang,
dan produk rokok itu harusnya ada di bawah meja kasir sehingga itu tidak terdisplay baik itu tertutup maupun terbuka, sehingga sama sekali tidak ada atribut yang seolah-olah ditutup di warung ataupun di retail modern. Mungkin seperti itu, Pit. Terima kasih.